Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Apa kabar kamu hari ini nak? Mudah-mudahan kamu dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak bapak sekalian, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Amin. Baiklah anak-anak bapak sekalian, setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah memberikan kesehatan kepada kita di situasi pandemi Covid yang sekarang ini yang kita jalani, bukan hanya di negara kita, tetapi di semua negara yang terdampak Covid atau pandemi COVID-19. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada materi yang selanjutnya, di sini Bapak akan menayangkan kepada kamu apa yang menjadi kompetensi dasar dan tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Maka oleh karena itu, simak apa yang menjadi tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Silakan lihat video yang selanjutnya. Kompetensi dasar: 1. Memahami sejarah perkembangan Islam di Nusantara. 2. Melakukan rekonstruksi sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Adapun tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menjelaskan alur perjalanan dakwah di Nusantara dengan benar. 2. Menunjukkan cara-cara dakwah di Nusantara dengan benar. Baik, setelah kamu mengetahui apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, maka masuklah kita kepada materi yang selanjutnya. Oleh karena itu, di sini Bapak harapkan bagi kamu agar terus menyimak video yang Bapak berikan agar kamu mengetahui apa materi kita yang akan Bapak sampaikan pada hari ini. Silakan lihat materi selanjutnya. Indonesia dikenal sebagai negara dan penduduk muslim terbesar di dunia sejak zaman prasejarah. Penduduk Nusantara dikenal sebagai pelayar tangguh yang sanggup mengarungi samudra lepas menurut catatan sejarah. Pada awal Masehi sudah ada jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat, yakni Malaka dan sekitarnya. Daerah tersebut sudah dikenal sejak zaman dahulu karena kaya akan hasil bumi. Daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang Cina dan India. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi sering disinggahi pedagang dari Lamuri, Aceh, Barus, Palembang, Sunda, Kelapa, dan Gresik. Masuknya Islam ke Nusantara. Bersamaan dengan itu, datang pula para pedagang yang berasal dari Timur Tengah pada abad ke-7 Masehi, abad ke-1 Hijriah. Masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara-cara damai. Ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk ajaran Islam menjadi jelas pada abad ke-13, yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Proses masuknya Islam di Indonesia berjalan secara bertahap dan melalui banyak jalan. Menurut para ahli, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab, terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. B. Teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat adalah sebuah wilayah di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Menurut teori ini, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan melabar sejak awal Hijriah abad ke-7 Masehi.
C. Teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi sekarang Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. D. Teori Cina. Menurut teori Cina, proses kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di Tanah Jawa berasal dari para pedagang Cina. Mereka telah berhubungan dagang dengan penduduk Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, yakni sejak masa Hindu-Buddha. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubaligh, sufi, dan para wali. Para wali yang menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya Tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Songo, Wali Sembilan. Berikut ini adalah nama-nama Wali Songo. 1. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. 2. Sunan Ampel atau Raden Rahmat berkedudukan di Ampel, Surabaya. 3. Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat atau dikenal dengan Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang dekat Tuban. 4. Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. 5. Sunan Derajat atau Sarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Ke-6. Sunan Gunung Jati atau Sarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai, sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati atau Cirebon. 7. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq, putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang, Panolan, berkedudukan di Kudus. 8. Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Ke-9. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Muria atau Kudus. Setelah kamu mengetahui materi yang sudah Bapak sampaikan, Bapak harapkan kamu memahaminya. Tetapi sebelum Bapak tutup pertemuan kita pada hari ini, maka nanti ada beberapa soal yang Bapak berikan kepada kamu agar kamu kerjakan dengan baik, dan Bapak harapkan kamu mendapatkan nilai yang maksimal. Oleh karena itu, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, mari kita membacakan surah Al-Insyirah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, baik itu perjalanan kita dalam belajar ataupun di luar daripada belajar di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak. Rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Assalamualaikum.